Ruang Dewa Beladiri, bab 1176 sampai dengan 1180. Bab 1176 Undangan Upacara Minum Teh. Melihat Ye Jie pergi dengan marah, Ye Kai dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Ye Junhai dan yang lainnya, khususnya, memandang Ye Siwen dengan sedikit terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali identitas Ye Sue? Sebagai ahli terkemuka di antara generasi muda, Ye Sue telah berpartisipasi dalam beberapa upacara pemujaan leluhur. Mereka telah menghadiri setiap upacara pemujaan leluhur, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Pada saat itu, Ye Sue sudah menjadi pusat perhatian semua orang. Dia adalah salah satu jenius terbaik dari generasi muda keluarga Ye dan bintang yang sedang naik daun. Dia tidak akan pernah berinteraksi dengan kekuatan yang sedang menurun seperti cabang kota daun gugur. Alasan mereka bersedia membantu kali ini tidak diragukan lagi karena Ye Siwen. Dari apa yang baru saja mereka katakan, mereka dapat menyimpulkan bahwa Ye Siwen mungkin mengenalnya. Ini semua, kata Ye Sue sambil menatap Ye Siwen. Ini semua anggota keluarga saya, paman tertua saya dan paman ketiga saya. Kata Ye Siwen, kau menemukan keluargamu secepat ini? Tanya Ye Sue, besok ada upacara minum teh, apakah kau akan datang? Upacara minum teh. Upacara minum teh apa? Tanya Ye Siwen. Acara ini diselenggarakan oleh Ye Feng dan kelompoknya. Banyak generasi muda akan hadir. Ini adalah pemanasan untuk upacara pemujaan leluhur. Kata Ye Sue. Di sampingnya, beberapa orang yang mengira mereka mengenal Ye Sue menatapnya dengan tak percaya. Seperti yang semua orang tahu, Ye Sue memiliki kepribadian yang sangat dingin, dan orang biasa bahkan tidak bisa meliriknya untuk kedua kalinya, apalagi membuatnya berbicara sebanyak itu. Aku akan pergi. Ye Siwen mengangguk dan berkata. Pada saat ini, Ye Siwen teringat apa yang pernah dikatakan Ye Fan, sebelum upacara penghormatan leluhur dimulai. Akan ada banyak diskusi atau upacara minum teh seperti itu, dan banyak tuan muda akan berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang untuk duduk dan mendiskusikan dao. Secara umum, para ahli dengan tingkat keahlian yang berbeda akan menyelenggarakan upacara minum teh yang berbeda pula, dan upacara minum teh yang dapat diikuti oleh Ye Sue, Ye Feng, dan yang lainnya pastilah merupakan acara yang paling bergengsi. Orang biasa tidak akan pernah menerima undangan, dan Ye Siwen mungkin hanya menerimanya karena dia telah lulus tingkat ke-8, yang membuat mereka memandangnya dengan pandangan baru. Mereka yang dapat berpartisipasi tentu saja adalah para elit dan jenius paling terkemuka di antara generasi muda keluarga Ye. Dengan menghadiri upacara minum teh ini, mereka pasti akan dapat menyaksikan para jenius paling terkemuka dari keluarga Ye. Ye Siwen belum merasakan apapun. Namun, Ye Kai dan Ye Kiao Kiao, yang berdiri di samping, sudah tampak sangat bersemangat. Ye Sue, ini Ye Sue. Dia sendiri yang mengundang Ye Siwen ke upacara minum teh. Suatu kehormatan besar, ini sungguh luar biasa. Bahkan Ye Junhai dan kelompoknya pun menatap Ye Siwen dengan sedikit terkejut, tak percaya. Secara umum, semua orang berada dalam lingkaran kecil, dan sangat sulit bagi orang luar untuk masuk kecuali mereka memenuhi standar lingkaran tersebut. Ye Feng, Ye Sue, dan yang lainnya tak diragukan lagi termasuk di antara anggota generasi muda paling elit di keluarga Ye. Merupakan suatu kehormatan besar bagi keponakannya untuk diundang secara pribadi bergabung dengan mereka. Baiklah, aku akan menunggu kedatanganmu, kata Ye Sue, lalu berbalik dan memasuki bagian dalam gedung penegakan hukum. Saat Ye Siwen memperhatikan sosok Ye Sue yang menghilang, dia merenung dalam hati. Konon Ye Sue adalah sosok yang dingin dan angkuh, sehingga orang biasa tidak mungkin mendekatinya. Terlebih lagi, setelah memasuki aula penegakan hukum, dia menjadi semakin kejam, sehingga sebagian besar rekan-rekannya takut padanya. Namun, Ye Siwen melihatnya secara berbeda. Semua orang mengatakan bahwa Ye Sue itu penyendiri, berhati dingin, dan kaku, tetapi sekarang tampaknya itu tidak sepenuhnya benar. Atau lebih tepatnya, sangat sedikit orang yang bisa membuatnya mengesampingkan sikap penyendirinya dan menjadi fleksibel. Bahkan, itu tidak seburuk yang dipikirkan orang luar. Apakah ada upacara minum teh besok? Wow, kau luar biasa. Ye Kai langsung melompat keluar setelah Ye Sue pergi. Perilaku macam apa ini? Kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Ini putra satu-satunya paman keduamu, Ye Siwen. Panggil dia kakak kedua. Ye Junyan menamparkan kepala Ye Kai. Di depan orang luar,
dia tentu saja harus melindungi putranya, tetapi sekarang karena tidak ada orang luar, dia tidak lagi menahan diri. Kakak kedua, dia putra paman kedua. Ye Kai menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Dia hanya sesekali mendengar tentang putra paman kedua, tetapi dia tidak banyak tahu tentangnya karena Ye Xiwen telah dibawa pergi oleh Ye Junsan sebelum dia lahir dan tidak pernah dilahirkan kembali. Benar sekali, cepat panggil dia kakak kedua, kata Ye Junyan. Kakak kedua, Ye Kai berseru jujur, jika itu orang lain, mustahil untuk membuatnya mengakuinya dengan jujur. Meskipun dia nakal, dia juga orang yang sombong dan angkuh, dan orang biasa tidak mungkin bisa menundukkannya. Namun, masalah yang membuat keluarga mereka agak tak berdaya itu terselesaikan hanya dengan beberapa kata dari Ye Xue. Ye Xue secara pribadi membantu karena Ye Xiwen, dan kemudian dia bahkan secara pribadi mengundang Ye Xiwen ke upacara minum teh mereka. Mereka sudah lama mendengar tentang upacara minum teh semacam ini, tetapi orang biasa tidak pernah bisa mendapatkan undangan, dan hanya bisa mendengarnya tetapi tidak pernah melihat seperti apa upacara itu sebenarnya. Baiklah, karena semuanya baik-baik saja, ayo kita pulang sekarang, kata Ye Junhai. Kita akan bicara lebih lanjut setelah sampai di rumah. Setelah berpikir sejenak, semua orang sepakat bahwa itu masuk akal. Di tempat seperti gedung penegakan hukum, semua orang merasa tidak nyaman. Dalam perjalanan pergi, mereka dipenuhi kecemasan dan ketakutan, tetapi dalam perjalanan pulang, mereka memiliki suasana hati yang sama sekali berbeda. Terutama, cara Ye Junhai dan Ye Junyan memandang Ye Xiwen jelas jauh lebih lembut. Keponakan ini telah memberi mereka kejutan yang sangat besar begitu dia kembali. Seandainya bukan karena kehadiran Ye Xiwen hari ini, mereka mungkin akan berakhir dalam perselisihan yang rumit dengan orang-orang di kota Fuyang, dan siapa yang tahu berapa banyak yang harus mereka bayarkan sebagai kompensasi. 10 juta kristal spiritual jelas bukan jumlah yang kecil bagi mereka, dan jika masalah ini berlarut-larut, mereka mungkin akan menuntut jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kakak kedua, antarkan aku ke sana. Aku ingin melihat seperti apa upacara minum teh mereka. Aku hanya pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Kai terus membicarakan hal ini sepanjang perjalanan. Dia sama sekali tidak malu dengan Ye Xiwen dan dengan cepat menjadi akrab dengannya, menunjukkan kepribadiannya yang ramah dan supel. Ya, kakak kedua, antarkan kami ke sana. Kami juga ingin pergi. Tolong antarkan kami. Ini adalah Ye Kiao Kiao, yang, seperti Ye Kai, juga ramah dan supel, terutama karena Ye Xiwen akan diundang ke upacara minum teh Ye Xue. Dia menyelesaikan proses mengenal Ye Xiwen dengan sangat cepat. Jangan main-main, kakakmu yang kedua tidak pergi ke sana untuk bermain-main. Ye Junhai menyela dan memarahi. Haha, tidak apa-apa, paman. Lagi pula, upacara minum teh hanyalah platform untuk berkomunikasi. Sangat bermanfaat bagi mereka untuk datang dan melihat. Aku akan ikut denganmu juga, kakak, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Diperbolehkan membawa orang ke upacara minum teh ini. Lagi pula, setiap orang pasti punya beberapa kerabat dan teman. Tentu saja, tidak mungkin membawa puluhan atau ratusan orang. Biasanya, membawa 3 atau 5 orang sudah cukup. Meskipun demikian, jumlah tempat yang tersedia untuk berpartisipasi masih sangat terbatas. Bagi sebagian besar praktisi bela diri muda, bahkan mereka yang dapat menghadiri upacara pemujaan leluhur sudah termasuk yang terbaik di keluarga masing-masing, tetapi mereka hanya dapat mendengar tentang upacara minum teh dengan kaliber seperti ini. Jangankan upacara minum teh sekaliber ini, bahkan upacara minum teh yang kurang bergengsi pun akan menarik perhatian yang cukup besar jika salah satu dari tamu terhormat ini dapat diundang. Lagi pula, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Tindakan orang-orang kuat diawasi oleh banyak orang, dan orang-orang kuat tidak pernah dikritik. Kalau begitu, kalian semua bisa pergi bersama, tapi jangan membuat masalah untuk Wenner. Ye Junhai memikirkannya dan menyadari bahwa mereka sama seperti dulu ketika masih muda. Dahulu, saudara laki-laki kedua mereka, Ye Junsan, yang memimpin mereka ke berbagai pertemuan Taois. Saat itu, Ye Junsan tampak seperti Ye Xiwen sekarang, memancarkan kecemerlangan dan begitu mempesona sehingga sulit untuk menatapnya langsung. Namun, itu sudah sangat lama sekali. Melihat ketiga orang yang tampak bersemangat itu, Ye Xiwen memikirkan hal lain. Awalnya, meskipun menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma sangat mendesak, dia tidak terburu-buru.
Tetapi sekarang tampaknya dia harus segera menanganinya. Pesta teh besok pasti akan menjadi panggung bagi generasi muda untuk berkonflik, dan kekuatannya saat ini masih jauh tertinggal. Jika dia tidak dapat dengan cepat naik ke tingkat kedua alam aspek Dharma, dia mungkin hanya bisa menyaksikan mereka berkonflik tanpa bisa ikut serta. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah menemukan keluarganya, Ye Xiwen tidak lagi berencana untuk kembali ke sisi Ye Fan. Awalnya, dia hanya mengikuti Ye Fan untuk mencari tempat tinggal, tetapi sekarang dia sudah memiliki tempat tinggal, tentu saja dia tidak perlu lagi mengikuti Ye Fan. Setelah memberitahu Ye Fan, Ye Xiwen kembali ke halaman kecil tempat anggota keluarga Ye menginap. Setelah berbicara dengan semua orang, dia segera mengasingkan diri. Waktu adalah sumber daya yang paling langka baginya saat ini. Dia hanya punya 1 malam. Jika dia belum hampir menembus batas tingkat kedua alam aspek Dharma, dia tidak akan bisa menjamin bahwa dia dapat berhasil memasuki tingkat kedua alam aspek Dharma hanya dalam 1 malam. Di ruangan yang telah disiapkan khusus, Ye Xiwen duduk bersila di atas tempat tidur. Di atas kepalanya, cermin asal surgawi berputar terus-menerus, memancarkan sinar cahaya yang sepenuhnya menyegelnya di dalam. Di dalam cermin asal surgawi, kristal spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai terbakar hebat, mengalir ke dalam tubuh Ye Xiwen. Pada saat yang sama, batu darah di sisi lain juga terbakar dan berubah kembali menjadi energi darah, yang kemudian dialirkan ke tubuh Ye Xiwen. Kedua kekuatan ini, dikombinasikan dengan esensi sejati Ye Xiwen sendiri, mulai terus-menerus menantang penghalang tingkat kedua alam aspek Dharma. Bab 1177 secara mengejutkan menipu semua orang. Dia memusatkan seluruh kekuatannya, dan di bawah kendali esensi sejatinya, dia terus menerobos penghalang tingkat kedua alam aspek Dharma. Dia sudah hampir menembus penghalang itu. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya butuh waktu singkat sebelum dia berhasil menembusnya sepenuhnya. Boom! Auranya melonjak sesaat, tetapi langsung ditekan sepenuhnya. Dengan cermin asal surgawi yang juga memberikan perlindungan, dunia luar sama sekali tidak menyadari bahwa Ye Xiwen telah menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma. Namun, Ye Xiwen tidak menghentikan pengasingannya. Dia tahu betul betapa kuatnya lawannya besok. Setelah menembus ke tingkat kedua alam aspek Dharma, dia segera mulai mengkonsolidasikan alam ini dan secara bertahap memperdalam kultivasinya. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk menyelesaikan semua ini dalam 1 malam. Untungnya, dia memiliki batu darah yang dapat mempercepat kultivasinya. Dia belum menggunakan semua batu darah yang telah dia rampas sebelumnya, dan saat ini, batu-batu itu menjadi sumber utama kemajuan Ye Xiwen. Waktu berlalu sementara Ye Xiwen terus memperkuat dan memperdalam pemahamannya. Keesokan paginya, Ye Xiwen dibangunkan lebih awal oleh Ye Kai dan Ye Kiao Kiao. Atau lebih tepatnya, mereka berdua tidak tidur sepanjang malam. Bagaimanapun, dengan tingkat keahlian mereka, tidak tidur sepanjang malam tidak berpengaruh pada mereka. Mereka merasa gembira sepanjang malam, tetapi setiap menit dan detik terasa menyiksa. Akhirnya, pagi tiba, dan mereka berhasil membangunkan Ye Xiwen. Pagi-pagi sekali, Ye Xue sudah mengirimkan undangan. Beberapa orang tidak membutuhkan undangan, seperti Ye Xue, yang selalu menjadi tamu kehormatan kemanapun dia pergi. Tapi Ye Xiwen berbeda. Meskipun dia baru-baru ini menjadi terkenal, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak orang yang benar-benar mengenalnya. Upacara minum teh tidak diadakan di kota Yingke, melainkan di puncak gunung di luar kota. Puncak gunung itu sudah lama diratakan untuk membuat lapangan tempat orang-orang bisa berdiri. Ketika Ye Xiwen dan kelompoknya meninggalkan kota, banyak pendekar muda sudah menuju ke sana. Meskipun banyak dari mereka tidak memiliki undangan atau bahkan kualifikasi untuk mendaki gunung, sekadar menyaksikan dari kaki gunung pun merupakan kesempatan yang sangat penting bagi mereka. Di antara orang-orang ini, yang paling kurang terampil adalah para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah. Di dunia luar, mereka akan dianggap sebagai jenius luar biasa, tetapi di keluarga Ye, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara minum teh tingkat atas seperti itu. Mereka hanyalah tokoh marginal. Mereka memiliki kemampuan yang sangat hebat, bahkan dari kaki gunung, mereka dapat melihat dan mendengar apa yang terjadi di gunung, tetapi mereka tidak bisa mendekat. Ini mirip dengan situasi Ye Maoyou dan kedua saudara kandungnya, yang di masa lalu hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tingkat kultivasi mereka juga tidak buruk. Kultivasi Ye Mao telah berhasil memasuki puncak tingkat pertama alam aspek Dharma,
Sementara Ye Kai dan Ye Kiao Kiao, meskipun sedikit kurang, sudah berada di puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Mereka hanya sedikit lagi melewati cobaan alam aspek Dharma dan secara resmi memasuki alam aspek Dharma. Alasan dia belum menjalani cobaan itu adalah untuk melakukan persiapan yang matang. Lagi pula, tidak semua orang seperti Ye Siwen, yang menganggap cobaan semudah makan dan minum, dan berani menghadapinya hanya setelah sedikit persiapan. Bagi kebanyakan orang, meskipun cobaan yang mereka alami tidak seberat cobaan yang dialami Ye Siwen, tetap saja akan berakibat fatal. Bahkan dengan fondasi keluarga Ye yang kuat, dengan banyaknya ahli dan master alam aspek Dharma, melewati kesengsaraan surgawi di alam aspek Dharma tetaplah hal yang membutuhkan kehati-hatian, apalagi bagi keluarga cabang yang sedang mengalami kemunduran seperti mereka. Sesuai rencana awal mereka, setelah upacara pemujaan leluhur, mereka bermaksud untuk kembali dan menjalani cobaan untuk berhasil memasuki alam aspek Dharma. Kelompok itu terdiri dari individu-individu kuat dengan keterampilan yang luar biasa. Meskipun gunung itu berjarak lebih dari 1000 mil dari kota Yingke, mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapai kaki gunung tersebut. Setelah menunjukkan undangannya, Ye Siwen mendaki gunung di tengah tatapan aneh dari para murid yang berjaga di bawah. Jelas, aneh rasanya Ye Siwen, orang yang sama sekali asing, bisa menerima undangan, tetapi kenyataan bahwa undangan itu asli membuat mereka semakin sulit mempercayainya. Setelah mencapai puncak, mereka mendapati bahwa seluruh alun-alun di puncak gunung sudah ramai dengan aktivitas. Banyak ahli berkumpul berdua atau bertiga, mengobrol satu sama lain. Semakin elit lingkaran tersebut, semakin kecil lingkarannya. Mereka sudah saling mengenal dan secara alami akrab. Ini adalah pertama kalinya Ye Siwen dan ketiga rekannya memasuki lingkaran ini. Ye Kai dan Ye Kiao Kiao, khususnya, sangat cerdas dan melihat sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka yang dapat bergerak bebas di sini semuanya adalah talenta muda yang luar biasa. Meskipun belum ada ahli setingkat Ye Sue atau Ye Feng, mereka tidak diragukan lagi adalah jenius yang sangat cemerlang di antara generasi muda keluarga Ye. Ye Mao, Ye Kai, Ye Kiao Kiao, aku tidak pernah menyangka akan melihat kalian para gelandangan di sini. Pada saat itu, sebuah suara mengejek terdengar dari tidak jauh. Ekspresi Ye Mao dan yang lainnya langsung berubah. Orang ini tak lain adalah Ye Jie dari keluarga cabang kota Fuyang, yang sebelumnya telah menjebak Ye Kai. Ia ditemani oleh sekelompok orang, yang semuanya memasang ekspresi mencibir penuh penghinaan di wajah mereka. Beberapa bahkan membuat ekspresi berlebihan, seolah-olah melihat Ye Mao dan yang lainnya di sini benar-benar hal yang tak terbayangkan. Mungkinkah mereka menyelinap masuk? Pada saat itu, seorang pendekar muda di belakang Ye Jie berkata sambil tertawa aneh. Aku juga berpikir begitu. Hahaha, kalau tidak, bagaimana mereka bisa masuk? Dasar bodoh, kata Ye Siwen dengan tenang. Semalam, Ye Siwen mengetahui tentang hubungan buruk antara cabang kota Fuyang dan cabang kota Loye. Karena kedua kota tersebut sangat dekat, persaingan lama mereka telah menyebabkan hubungan yang sangat buruk antara kedua keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, cabang kota Fuyang telah menggunakan segala cara yang diperlukan. Apa yang kau katakan? Ye Jie menatap Ye Siwen dengan tajam, amarahnya membara. Campur tangan Ye Siwen lah yang menyebabkan rencananya berantakan total terakhir kali, dan dia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Ye Siwen. Para ahli muda lainnya dari cabang kota Fuyang seperti bebek yang lehernya dicekik, untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Karena mereka tidak pernah menyangka Ye Siwen akan mengucapkan dua kata itu, yang jauh lebih ampuh daripada respons marah apapun. Mereka sama sekali tidak menganggapmu serius, mereka pikir kamu idiot. Kamu benar-benar bodoh. Mereka diperlakukan seperti orang bodoh. Inilah bagian yang paling sulit mereka terima. Apa yang tadi kau katakan? Bajingan, sombong, kau pikir kau siapa? Mereka yang telah memisahkan diri dari kota Fuyang dengan marah menegur mereka. Lihat mereka, bukankah mereka seperti sekumpulan anjing gila? Kata Ye Siwen dengan nada menghina. Kau tidak perlu marah jika bertemu mereka lagi di masa depan. Jika seekor anjing menggigitmu, apakah kau akan menggigitnya balik? Hahaha, ya, kakak kedua, kau benar sekali. Jika seekor anjing menggigit seseorang, bisakah orang itu membalas gigitan? Ye Kai bertepuk tangan dan tertawa. Setiap kali aku bertemu Ye Jie dan yang lainnya, aku merasa sangat marah. Jarang sekali melihat mereka semarah ini.
Mungkin, seperti kata Ye Xiwen, jika seseorang digigit anjing, apakah mereka bisa membalas gigitan itu? Itu pernyataan yang brilian. Hahaha. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa saudara angkat keduanya ini bukan hanya seorang pria dengan lingkaran pertemanan yang luas, tetapi juga seorang ahli dalam menghina orang lain. Kau, Ye Jie hendak melampiaskan amarahnya ketika tiba-tiba terjadi keributan. Ternyata, pakar terkemuka pertama yang tiba tak lain adalah Ye Feng, penyelenggara upacara minum teh ini. Dia menyapa semua orang dengan senyuman, dan ketika melihat Ye Feng, dia tersenyum dan berjalan menghampirinya. Ye Jie dan yang lainnya segera memasang senyum menjilat, mengira Ye Feng datang untuk mereka. Pada saat yang sama, mereka menatap Ye Xiwen dan yang lainnya dengan sedikit provokatif, seolah-olah berkata, lihat ini. Ini Ye Feng yang terkenal. Apakah kalian orang-orang miskin ini akan mengenalinya? Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa masuk, tapi lihat perbedaannya, itulah perbedaannya. Tepat ketika dia hendak melaporkan Ye Xiwen dan yang lainnya karena menyelinap masuk, dia melihat Ye Feng berjalan melewatinya dan berdiri di depan Ye Xiwen. Ye Xiwen, undangannya baru dikirim hari ini. Aku khawatir kau tidak akan datang, kata Ye Feng sambil tersenyum. Seketika itu juga, banyak jenius muda yang telah mengamati tindakan Ye Feng dengan saksama menjadi terkejut. Siapakah orang di hadapanku ini? Mengapa Ye Feng, penyelenggara upacara minum teh, bersikap begitu sopan kepadanya? Mereka semua tahu betul bahwa meskipun Ye Feng tampak selalu tersenyum kepada semua orang, itu hanyalah kepribadiannya, tipe yang sama sekali berbeda dari Ye Xue, yang sedingin patung es. Tapi itu hanyalah kesopanan. Namun, ketika mereka berbicara dengan Ye Xiwen, mereka dapat merasakan bahwa sikap kesetaraan yang datang dari lubuk hati mereka bukanlah sekadar kesopanan dangkal, melainkan rasa hormat yang tulus kepada Ye Xiwen sebagai sosok yang setara dan dapat diajak berkomunikasi. Siapakah sebenarnya orang ini? Bagaimana mungkin Ye Feng menatapnya dengan penuh hormat? Tiba-tiba, situasinya seperti panci mendidih yang meluap, dan banyak orang mulai membicarakannya secara rahasia. Ye Jie dan kelompoknya tercengang. Ye Feng bahkan tidak melirik mereka. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak berhak diperlakukan dengan sopan oleh Ye Feng. Namun Ye Feng tersenyum dan bersikap ramah kepada Ye Xiwen. Siapakah sebenarnya Ye Xiwen ini? Mengingat campur tangan pribadi Ye Xue untuk menyelesaikan masalah keluarga cabang kota Daun Gugur kemarin, semua orang merasa tidak enak. Mereka bukannya bodoh, mereka hanya terbiasa bersikap arogan di depan keluarga cabang kota Daun Gugur, jadi mereka tidak memikirkannya dengan matang. Tapi sekarang, firasat buruk sepertinya mulai muncul. Ye Kai dan Ye Kiao hampir menatap Ye Xiwen dengan mata penuh kekaguman. Pertama Ye Xue, lalu Ye Feng, kakak kedua yang baru diakui ini sepertinya mengenal semua tokoh penting di kalangan generasi muda. Bab 1178 Masalah datang mengetuk. Bagi mereka, Ye Feng dan Ye Xue adalah tokoh penting di antara generasi mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tampaknya hanya berbeda beberapa tingkat kecil saat ini, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kesenjangan di antara mereka akan semakin melebar seiring waktu. Hanya tokoh-tokoh seperti Ye Feng dan Ye Xue yang dapat menjamin bahwa mereka dapat mencapai tingkat di atas alam aspek Dharma. Adapun yang lainnya, hanya 1 dari 100 yang mungkin akhirnya melampaui alam aspek Dharma, yang hanya bergantung pada keberuntungan. Inilah perbedaan di antara mereka, dan jurang pemisah hanya akan semakin melebar seiring kemajuan mereka. Mereka semua sangat memahami hal ini, karena mereka juga berasal dari lingkungan seperti itu. Mereka yang mampu bersaing dengan mereka di tahun-tahun awal secara bertahap menjadi tidak penting, dan bahkan tidak berhak untuk melirik mereka lagi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang tidak mengerti? Bagaimana mungkin ini terjadi? Semua orang di tempat kejadian tampak tegang, kecuali Ye Xiwen yang tersenyum. Ketika Ye mau menatap Ye Xiwen, seolah-olah ia melihat bayangan paman keduanya, Ye Junsan, lagi. Sikap tenang dan terkendali yang sama, kecemerlangan yang sama. Bahkan di antara semua rekan-rekannya, tak seorang pun mampu meredam cahaya cemerlangnya. Mungkin ini faktor genetik, atau mungkin ini takdir. Ye Qian, apakah kau mengenalnya? Ye Feng tiba-tiba bertanya. Kerumunan kembali bersorak gembira. Ye Qian, kebanggaan keluarga Ye, tidak hanya sangat cantik, tetapi juga memiliki kultivasi di puncak keluarga Ye. Bahkan Ye Feng, Ye Xue,
dan banyak anak ajaib lainnya pun tidak dapat melampauinya. Meskipun selama bertahun-tahun jarang terdengar kabar tentangnya, orang-orang umumnya berasumsi bahwa dia sedang menjelajahi reruntuhan kuno atau terlibat dalam semacam kegiatan budidaya terpencil. Namun, Ye Qianqian tiba-tiba kembali beberapa waktu lalu, dan apa yang terjadi padanya selama periode ini dengan cepat menjadi topik pembicaraan di antara semua orang. Terutama, ketika orang-orang mendengar bahwa dia telah ditahan oleh orang-orang dari Laut Petir saat bepergian, mereka langsung gelisah. Ye Qianqian memiliki banyak pendukung di seluruh keluarga Ye dan juga di pihak lain. Namun, kesayangan keluarga Ye ini tidak pernah menunjukkan kebaikan kepada siapapun, sehingga membuat banyak pemuda berbakat menjadi tak berdaya. Namun, orang-orang masih sangat marah terhadap Laut Petir. Belum lama ini, seluruh wilayah tersebut dibantai tanpa menyisakan satu pun yang selamat. Banyak ahli muda secara spontan pergi untuk membuat masalah bagi Laut Petir. Ini menunjukkan betapa populernya Ye Qianqian di dalam keluarga Ye dan berapa banyak pendukung yang dimilikinya. Ye Xiwen terkejut. Tanpa diduga, dia akan menanyakan tentang Ye Qianqian, tetapi Ye Xiwen mengangguk sedikit dan berkata, "Ya. Seperti yang kupikirkan," kata Ye Feng sambil berpikir. "Haha, kalau begitu, kau akan mendapat banyak masalah." "Masalah?" Ye Xiwen terdiam. "Masalah apa?" "Nah, nanti juga kalian lihat." "Haha, menarik, sangat menarik." Ye Feng tertawa terbahak-bahak, menantikan momen itu dengan penuh harap, lalu berkata, "Maaf, saya ada tamu lain yang harus saya hibur, silakan merasa seperti di rumah sendiri." Orang ini, Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan terkekeh. "Kakak kedua, apakah kau benar-benar mengenal Ye Qianqian?" Ye Kei buru-buru bertanya setelah Ye Feng pergi. Ye Qianqian, yang dikenal sebagai gadis surgawi keluarga Ye, adalah sosok yang legendanya telah didengar bahkan oleh anggota keluarga cabang, seperti Ye Kai dan Ye Mao. Tidak heran jika dia dianggap sebagai mukjizat. "Ya, benar," Ye Xiwen mengangguk. Mendengar ucapan Ye Xiwen, Ye Jie dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya langsung menunjukkan sedikit rasa iri. Ye Qianqian, sang putri surgawi dari keluarga Ye, memiliki banyak orang di keluarga Ye yang ingin dekat dengannya, tetapi Ye Qianqian selalu menyendiri dan pendiam. Satu-satunya orang yang bisa berinteraksi dengannya sebagai setara adalah Ye Feng, Ye Sue, dan beberapa orang lainnya. Jika Ye Sue adalah tipe orang yang menyendiri dan dingin seperti patung es, maka Ye Qianqian adalah tipe orang yang acuh tak acuh yang berasal dari lubuk hatinya. Meskipun dia tidak seperti Ye Sue, yang tampaknya membekukan orang hanya dengan mendekat, dia tetap memiliki jarak yang membuat orang menjauh, seolah-olah dia tidak berhubungan dengan dunia. Tak lama setelah Ye Feng tiba, Ye Sue, Jackie Chan, dan yang lainnya juga datang. Selain orang-orang yang telah ditemui Ye Xiwen, ada juga seorang wanita muda yang angkuh, Ye Yuling, yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Di dalam keluarga Ye, Ye Yuling juga merupakan wanita cantik yang sangat populer, meskipun ia tidak sepopuler Ye Qianqian, popularitas mereka tidak jauh berbeda. Di antara mereka yang hadir terdapat banyak pendukung Ye Yuling. Ketika Ye Yuling tiba, kerumunan langsung bergemuruh. Bahkan mereka yang bukan pendukung setianya pun tak bisa menahan diri untuk menyukainya ketika melihat wanita secantik itu. Mengenakan gaun panjang berwarna merah muda, dia tampak anggun dan seperti dari dunia lain. Wajahnya yang lembut sama sekali tidak menyerupai sikap dingin dan acuh tak acuh Ye Qianqian. Sebaliknya, dia sangat mudah didekati, yang membuatnya sangat populer. Tentu saja, yang benar-benar membuatnya terkenal di keluarga Ye adalah kekuatannya yang luar biasa. Di dunia ini, di mana yang kuat dihormati, seorang wanita yang hanya cantik tanpa kekuatan hanyalah pelengkap atau mainan. Tentu saja, ini juga berlaku untuk beberapa pria yang tampan tetapi memiliki kekuatan biasa-biasa saja, mereka juga akan menjadi mainan bagi beberapa wanita yang kuat. Pada intinya, tidak ada bedanya. Di dunia ini, yang kuat dihormati dan yang lemah dibantai. Ye Xiwen, Ye Mao, dan dua orang lainnya tentu saja mencari tempat duduk di pojok. Ye Xiwen bukanlah orang yang suka pamer, tetapi setelah kejadian tadi, semua orang langsung memandangnya dengan rasa hormat yang baru. Meskipun mereka duduk di pojok, orang-orang masih sering melirik mereka. Saat Ye Xiwen dan Ye Mao sedang mengobrol dan tertawa, tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. "Mengapa dia ada di sini? Siapakah dia? Apakah kamu tahu?" Mengikuti arah suara itu,
Ye Xiwen dan yang lainnya mendongak dan melihat seorang pemuda berjubah brokat putih melangkah turun dari langit. Dia tampan, tetapi temperamennya agak menyeramkan. Matanya tajam dan menusuk, memberi orang ilusi bahwa satu tatapan saja akan membakar mata mereka. Dia sangat garang. Kau bahkan tidak mengenalnya. Jiagu Zhenghao adalah seorang jenius terkenal dari klan Jiagu, yang menduduki peringkat kedua di aliansi 100 klan. Dia kejam tetapi sangat kuat. Kudengar dia telah membunuh atau melukai banyak jenius di klannya, dan banyak jenius dari ras manusia juga telah tewas di tangannya. Bagaimana mungkin orang yang tampak garang seperti itu datang ke keluarga Ye kita? Dan bahkan menghadiri pertemuan ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan Ye Qianqian. Jiagu Zhenghao dulunya adalah pendukung setia Ye Qianqian. Konon, dia sangat tergila-gila padanya hingga hampir gila. Dia juga melamar kepala keluarga kami berkali-kali, tetapi kepala keluarga kami tidak menyetujui satupun lamarannya. Begitu, tapi kita jelas tidak bisa menyetujuinya. Ye Qianqian adalah kebanggaan keluarga Ye kita. Bagaimana mungkin dia menikah dengan anggota klan lain? Terlebih lagi, aliansi 100 klan dan klan kita memiliki sejarah konflik yang panjang. Bagaimana mungkin kita menyetujuinya? Ya, jika itu orang biasa, mereka mungkin sudah menyerah sejak lama, tetapi Jiagu Zhenghao masih tergila-gila. Ada seorang jenius dari klan Iblis Utara yang pernah mengatakan hal-hal cabul tentang Ye Qianqian. Akibatnya, Jiagu Zhenghao segera mengejarnya sejauh ribuan mil dan membunuhnya, yang hampir memicu perang besar antara aliansi 100 klan dan klan Iblis. Mengatakan bahwa ini akan memicu perang besar antara kedua kekuatan itu agak berlebihan, tetapi Jiagu Zhenghao ini benar-benar gila. Benar sekali, saat dia datang ke keluarga Ye kami sebelumnya, semua jenius di keluarga Ye kami yang telah menunjukkan kasih sayang mereka kepada Ye Qianqian didekati olehnya satu persatu, dan pada akhirnya, mereka dibunuh atau dilukai. Itu menimbulkan kehebohan. Setelah Ye Qianqian menghilang, dia berhenti datang ke keluarga Ye kami. Sekarang, Ye Qianqian baru kembali beberapa waktu, dan dia sudah datang mengetuk pintu kami seperti hantu. Yang bisa didengar Ye Xiwen hanyalah pembicaraan tentang Jiagu Zhenghao. Dia agak terkejut, tidak menyangka bahwa urusan Jiagu Zhenghao sebenarnya akan melibatkan Ye Qianqian. Ye Xiwen samar-samar bisa menebak apa yang dimaksud Ye Feng dengan masalah sebelumnya. Namun sebelum ia sempat memikirkannya, tawarian yang familiar terdengar dari tidak jauh dari situ. Sudah kubilang, kau pasti bisa ikut berpartisipasi. Kalau kau pun tidak bisa ikut berpartisipasi, maka upacara minum teh yang menyebalkan ini sama sekali tidak ada gunanya. Orang yang datang itu tak lain adalah Ye Fan. Saat itu, Ye Fan tersenyum lebar dan sangat senang melihat Ye Xiwen. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari desa pegunungan kecilnya, dan dia bertemu Ye Xiwen begitu keluar. Keduanya langsung akrab dan dengan cepat menjadi teman baik. Haha, Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Fan, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini kakak tertua saya, Ye Mao, kakak ketiga saya, Ye Kai, dan adik perempuan saya, Ye Kiao Kiao. Semua talenta muda berprestasi dari keluarga cabang kota Loye kami ada di sini. Pada saat itu, dia secara alami telah berintegrasi ke dalam keluarga cabang kota Daun Gugur. Senang bertemu denganmu, kata Ye Fan sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Ye Mao dan dua orang lainnya segera berdiri dan membungkuk. Mereka tidak berani meremehkan teman-teman Ye Xiwen. Pertama Ye Sue, lalu Ye Feng, dan sekarang mereka bahkan mengenal Ye Qianqian. Jadi, orang yang bisa berteman dengan Ye Xiwen ini pasti juga sangat luar biasa. Selain itu, mereka bertiga melihat bahwa meskipun Ye Fan tampak murah hati dan jujur, kultivasinya sebenarnya tak terukur dan ranahnya sangat stabil, jauh melampaui mereka. Mereka bahkan kesulitan untuk memahami tingkat kultivasi Ye Fan. Dia jelas bukan orang biasa. Namun, tepat ketika kelompok itu hendak melanjutkan percakapan mereka, mereka menyadari bahwa orang yang menjadi pusat perhatian semua orang, Jiagu Zhenghao, kini menuju ke arah Ye Xiwen, tatapannya agak menyeramkan dan dingin. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini, Ye Sue, Ye Feng, Ye Chenglong, Ye Yuling dan yang lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke sudut itu. Ye Xiwen sudah sangat menarik perhatian, dan sekarang dengan kehadiran Jiagu Zhenghao, dia secara alami menjadi pusat perhatian semua orang. Haha,
Ini semakin menarik, akan ada pertunjukan yang seru. Kata Ye Feng sambil tersenyum, jelas mengharapkan hal ini. Jika perlu, kita tetap harus bertindak. Apapun yang terjadi, Ye Xiwen adalah anggota keluarga Ye, dan kita tidak akan mentolerir Jia Gu Zhenghao bertindak sembrono di sini. Kata Ye Sue dingin, jangan khawatir, ini bukan urusan kita. Apa kau tidak melihat Ye Fan di sebelahnya? Saat ini, Ye Fan hanya mencari lawan untuk bertarung. Kata Ye Feng sambil tersenyum, matanya menyipit. Kamu adalah Ye Xiwen. Jia Gu Zhenghao langsung menuju ke Ye Xiwen, yang sedang duduk di kursinya. Bab 1179 Sifat Mendominasi Jia Gu Zhenghao. Kamu adalah Ye Xiwen. Jia Gu Zhenghao langsung menuju ke Ye Xiwen, yang sedang duduk di kursinya. Jelas sekali, ini omong kosong. Fakta bahwa seseorang bisa langsung mendekati Ye Xiwen di pojok ruangan berarti mereka pasti sudah tahu tentang gambarnya. Pernyataan ini hanya buang-buang waktu. Itu benar, Ye Xiwen mengangguk. Qian konon diselamatkan olehmu. Jia Gu Zhenghao berkata dingin kepada Ye Xiwen. Meskipun dia berbicara tentang bagaimana Ye Qian diselamatkan, sebagai pendukung setia Ye Qian, dia sama sekali tidak menatapnya dengan ramah. Benar sekali, Ye Xiwen terkejut. Dia tidak menyangka masalah ini akan diketahui orang lain. Atau mungkin dengan kembalinya Ye Qian, hal-hal ini bukan lagi rahasia. Ye Xiwen menyelamatkan Ye Qian. Luar biasa. Kenapa kita belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Aku pernah mendengar bahwa Ye Qian terjebak di luar negeri, tetapi aku tidak tahu bahwa pelariannya terkait dengan Ye Xiwen. Ah, sekarang setelah kau sebutkan, aku tiba-tiba ingat siapa Ye Xiwen ini. Beberapa waktu lalu, seseorang berhasil menembus lantai 8 menara seni bela diri, dan itu tak lain adalah Ye Xiwen ini. Jadi dialah yang berhasil membersihkan lantai 8 menara seni bela diri. Banyak orang mengenali Ye Xiwen untuk pertama kalinya. Meskipun Ye Xiwen telah berhasil melewati lantai 8 menara seni bela diri, yang menyebabkan sensasi besar pada saat itu, para petinggi tidak bereaksi, sehingga masalah tersebut tidak diketahui secara luas. Di sisi lain, hal itu juga disebabkan oleh Ye Xing yang dibawa ke alam rahasia untuk berkultivasi, dan Ye Fan juga menjadi terkenal setelah banyak tantangan, dengan cepat menutupi reputasi Ye Xiwen. Banyak orang bahkan mengira itu adalah kesalahpahaman. Lagi pula, orang yang bisa melewati tingkat ke-8 sangatlah langka. Wajar jika tidak ada yang melewati tingkat ke-8 selama beberapa dekade. Terlebih lagi, jika seseorang benar-benar melewati tingkat ke-8, bagaimana mungkin para petinggi tidak peduli? Ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jadi, ketika mereka mendengar nama Ye Xiwen, mereka tidak langsung bereaksi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa jika orang seperti itu benar-benar ada, itu mungkin bukan kesalahpahaman. Sikap Ye Feng, Ye Sue, dan bahkan bintang yang baru naik daun, Ye Fan, semuanya jauh dari ramah. Mereka semua adalah talenta top yang terkenal, bagaimana mungkin mereka bisa memancing sikap seperti itu dari orang biasa. Mereka semua adalah orang-orang cerdas, dan hampir seketika memahami alasan yang mendasarinya. Namun, pertanyaan yang lebih besar segera muncul, jika lulus level 8 itu benar, mengapa para petinggi belum mengambil tindakan apapun? Namun, pikiran-pikiran ini hanya terlintas sebentar di benak saya. Kemudian perhatian mereka beralih ke dua orang yang hadir. Tapi bagaimanapun juga, dia dalam masalah kali ini, dan masalahnya benar-benar besar. Semua orang tahu bahwa Jia Gu Zhenghao adalah pendukung setia Ye Qian. Siapapun yang mendekati Ye Qian akan diserang olehnya. Mantan jenius klan iblis itu dikejar dan dibunuh ribuan mil hanya karena mengatakan sesuatu yang buruk tentang Ye Qian. Itu menunjukkan betapa dominannya dia. Ya, bahkan jika dia benar-benar melewati tingkat ke-8, tingkat kedua alam aspek Dharma tetaplah hanya tingkat kedua alam aspek Dharma. Dia mungkin memiliki bakat, tetapi sebelum diubah menjadi kultivasi, semuanya kosong. Setiap tahun, jumlah jenius yang gugur seperti sungai belalang. Hanya mereka yang bisa berkembanglah yang disebut jenius. Apa bedanya antara mereka yang tidak bisa berkembang dan semut? Kau menyelamatkan Qian dan pantas mendapatkan hadiah besar, tetapi seharusnya kau segera mengirimnya kembali alih-alih menghabiskan waktu berbulan-bulan sendirian bersamanya. Kata Jia Gu Zhenghao dengan nada dingin. Bukan urusanmu. Wajah Ye Xiwen memerah, dan dia berkata dingin.
Apakah Jia Guzhenghao ini pendukung setia Ye Qianqian atau bukan, itu bukan urusannya. Dia justru ingin menggunakan ini untuk menekannya. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan? Kau tahu apa yang kau katakan? Jia Guzhenghao terdiam sejenak, tidak menyangka Ye Xiwen akan mengatakan hal seperti itu. Awalnya, aku hanya berencana mematahkan lengan dan kakimu sebagai hukuman ringan. Tetapi sekarang tampaknya tanpa mematahkan kemampuan bela dirimu, aku tidak bisa menjadikanmu sebagai contoh. Orang-orang di sekitar Jia Guzhenghao merasa merinding mendengar kata-katanya. Semua orang mengatakan bahwa Jia Guzhenghao adalah orang yang kejam dan bengis, dan sekarang tampaknya dia benar. Dia baru beberapa bulan berduaan dengan Ye Qianqian, namun dia ingin mematahkan lengan dan kakinya serta melumpuhkan kemampuan bela dirinya. Sungguh hati yang kejam. Pada saat ini, banyak dari para jenius yang masih menyimpan perasaan terhadap Ye Qianqian mengurungkan niat mereka. Meskipun Ye Qianqian baik, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka jangkau, apalagi dengan orang gila seperti itu yang melindunginya. Mungkin karena perlindungan gila-gilaan Jia Guzhenghao lah Ye Qianqian tidak mengusirnya. Meskipun dia menyebalkan, dengan dia menghalangi pintu, hanya sedikit yang berani mendekat. Siapapun yang mendekat akan menjadi sasaran serangan mengamuk Jia Guzhenghao. Jadi, kamu benar-benar bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ye Jie dan kelompoknya, yang sudah berselisih dengan Ye Xiwen dan yang lainnya, kini menyaksikan dengan geli, wajah mereka menunjukkan ekspresi jahat. Mari kita lihat seberapa arogan dia. Kali ini dia akhirnya bertemu lawan yang sepadan, dan si setengah gila Guzhenghao inilah musuh bebuyutannya. Mereka sangat ingin Ye Xiwen dipukuli sampai mati. Alasan mereka berulang kali mengalami kemunduran di hadapan Ye Mao dan Ye Kai adalah karena keberadaan Ye Xiwen. Kau ingin mematahkan lengan dan kaki saudaraku. Dengan kemampuanmu, Ye Fan segera melangkah maju dan berkata dingin, tubuhnya tiba-tiba dipenuhi aura yang kuat, menghalanginya. Jia Guzhenghao, jangan terlalu sombong. Kau tahu ini wilayah keluarga Yeku. Ye Chenglong tiba-tiba berkata dari kejauhan. Jia Guzhenghao bahkan tidak menoleh, dan berkata, orang-orang yang saya hadapi tidak pernah bisa ditebak. Seandainya dia tidak menyelamatkan Qianqian, saya pasti sudah menamparnya sampai mati sejak lama. Ye Xiwen langsung merasa geli. Jadi, dia harus berterima kasih kepada Jia Guzhenghao karena telah menyelamatkan nyawanya. Ye Mao, Ye Kai, dan Ye Qiao semuanya memandang Ye Xiwen dengan cemas. Meskipun mereka semua tahu bahwa kerabat yang baru diakui ini bukanlah orang biasa dan bahkan bisa mengenal tokoh-tokoh penting di kalangan generasi muda seperti Ye Feng dan Ye Sui, namun juga merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa dia hanya berada di tingkat kedua alam aspek Dharma. Dia mungkin punya bakat, tapi dia juga butuh waktu untuk mengubah bakat itu menjadi kekuatan nyata, dan itu pendapat semua orang. Ye Xiwen tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, dia baru saja mencapai terobosan, sehingga sebagian orangnya bocor keluar. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat melihat tingkat kultivasinya saat ini. Kurasa aku akan mencekikmu dengan satu tamparan, kata Ye Fan dengan marah. Tepat saat dia hendak bergerak, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahunya dan menahannya dengan kuat. Mengapa menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Menangani masalah sekecil itu sudah lebih dari cukup bagi seseorang di tingkat kedua alam aspek Dharma. Suara Ye Xiwen yang terdengar jelas. Ye Fan awalnya ingin menasihati Ye Xiwen agar tidak meremehkan lawannya, karena bahkan dia pun bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat. Namun, ia segera teringat bahwa Ye Xiwen di hadapannya bukanlah orang biasa. Sebelumnya ia hanya berada di tingkat pertama alam aspek Dharma, namun ia mampu memaksanya, yang berada di tingkat keempat alam aspek Dharma, ke dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang ia telah melangkah ke tingkat kedua alam aspek Dharma. Dari segi kekuatan, ia mungkin telah membuat terobosan besar dibandingkan sebelumnya, dan ia luar biasa. Selain itu, selama mengenal Ye Xiwen, ia menyadari bahwa Ye Xiwen bukanlah orang yang gegabah. Ia selalu bertindak dengan percaya diri dan yakin. Karena Ye Xiwen mengatakan itu, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, ia hanya sedikit terkejut dan tidak melanjutkan pembicaraan. Benar juga, kenapa aku harus repot-repot mengurus orang tak penting ini? Kamu saja yang urus dia untukku. Semua orang tertawa dalam hati. Terlepas dari sikap Ye Fan yang tampak riang, lidahnya yang tajam sama tajamnya dengan Ye Xiwen.
Hahaha, aku sampai mau mati tertawa. Yevan ini juga menarik. Aku penasaran dari mana asal orang tak terkenal ini. Jia Guzenghao sudah terkenal selama bertahun-tahun, tapi kurasa dia belum pernah diremehkan seperti ini sebelumnya. Ye Feng memegang perutnya, tampak seperti akan tertawa terbahak-bahak. Pipi Jia Guzenghao sedikit berkedut, lalu dia berkata dingin, kalian semua hanya pandai bicara. Tunggu sampai aku mematahkan lengan dan kaki kalian serta melumpuhkan kemampuan bela diri kalian, baru kita lihat apakah kalian masih punya banyak omong. Mematahkan lengan dan kakiku, melumpuhkan kemampuan bela diriku. Ye Siwen menyeringai. Banyak orang pernah mengatakan ini padaku sebelumnya. Coba tebak apa yang terjadi pada mereka. Mereka hanyalah sekelompok sampah tak berguna yang kalah darimu. Apa yang bisa ditebak? Tapi aku berbeda dari mereka. Ejek Jia Guzenghao. Ye Siwen hanya tersenyum tipis tanpa menjawab, dan segera melangkah maju, tubuhnya melayang ke udara. Ini kan tempat ketua asosiasi upacara minum teh. Tidak pantas membiarkan darahmu menodai tempat ini. Kalau kau mau berkelahi, silakan datang. Kata-kata Ye Siwen terdengar tiba-tiba, dan semua orang diam-diam takjub. Bahkan sekarang, Ye Siwen masih begitu tangguh. Apakah dia benar-benar punya cara untuk menghadapi Jia Guzenghao? Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Ini hanyalah perjuangan yang putus asa. Jia Guzenghao mengabaikan kata-kata Ye Siwen, menganggapnya hanya sebagai kesombongan seseorang sebelum kematian. Lalu dia menukik turun seperti elang, langsung melayang ke udara dan mengejar Ye Siwen. Pada saat itu, semua orang yang masih berada di upacara minum teh juga mengikuti. Yang memimpin adalah Ye Feng, Ye Sue, dan yang lainnya. Mereka adalah yang tercepat dan langsung menyusul. Ye Siwen terbang tinggi ke langit dan berhenti setelah memastikan bahwa dia sudah cukup jauh dari tempat upacara minum teh. Hampir seketika itu juga, Jia Guzenghao menyusul dan maju menyerang, matanya berkilat dengan niat membunuh. Tangannya yang besar terulur, mengarah langsung ke kepala Ye Siwen. Bab 1180 Fisik Perkasa Ye Siwen. Sebuah tangan besar langsung menerjang ke depan, berniat untuk memenggal kepala Ye Siwen di tempat. Tindakan ini menunjukkan kesombongan mutlak mengenai kekuatannya sendiri. Dia sama sekali tidak menganggap seorang seniman bela diri alam aspek Dharma tingkat 2 sebagai ancaman, benar-benar rentan dan bukan tandingan baginya. Itulah mengapa mereka bertindak begitu gegabah. Kekuatan dahsyat dari puncak tingkat kelima alam aspek Dharma telah sepenuhnya ditunjukkan. Meskipun kekuatan seorang jenius papan atas belum mencapai puncaknya, itu sudah cukup untuk menunjukkan potensinya. Dulu, saat baru memasuki alam aspek Dharma, dia berani menjelajah jauh ke wilayah ras iblis dan mengejar mereka sejauh ribuan mil. Sekarang, dia bahkan lebih tidak bermoral. Ye Siwen segera melayangkan pukulan, dan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya langsung terkumpul, menyapu menjadi sebuah bintang besar, yang jatuh dari langit. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tangan raksasa itu hancur berkeping-keping. Tangan yang dengan santai digenggam Jia Guzenghao tak mampu menandingi tinju debu bintang. Pemusnah besar milik Ye Siwen. Terlebih lagi, momentum dari jurus debu bintang penghancur agung tidak berkurang, dan langsung menghantam Jia Guzenghao. Kau sedang mencari kematian. Jia Guzenghao sedikit terkejut melihat Ye Siwen benar-benar mematahkan tangannya yang besar dengan satu pukulan. Lagi pula, meskipun hanya cengkeraman biasa, itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh anak tingkat 2 alam aspek Dharma. Dia menghentakkan kakinya tiba-tiba, dan dalam sekejap mata, seperti bola api, dia menghindari tinju debu bintang pemusnah besar milik Ye Siwen. Keahlian ilahi api hantu alam bawahnya telah meningkat lagi, langkah api hantunya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kata Ye Chenglong, yang baru saja tiba, dengan mata menyipit. Meskipun Jia Guzenghao belum diusir dari keluarga Ye, kedua klan tersebut masih terus berselisih, dan mereka dapat dianggap sebagai saingan, bukan hanya pesaing. Jika kedua klan tersebut berperang di masa depan, mereka pasti akan menjadi tulang punggung kedua klan, dan lawan yang pasti akan mereka lawan sampai mati. Semua orang mengenal jurus ilahi api hantu alam bawah milik Jia Guzenghao. Jurus ini konon merupakan seni bela diri rahasia yang diwariskan oleh klan Jiagu. Selain beberapa anggota berpangkat tinggi, bahkan anggota klan Jiagu pun tidak memiliki cara untuk menguasainya. Dia adalah seorang jenius langka di antara klan Jiagu, jadi kemajuannya memang sudah bisa diduga. Kata Ye Sue dengan acuh tak acuh.
Itu bukan apa-apa. Yang mengejutkan saya adalah Ye Xiwen. Dia baru berada di tingkat kedua alam aspek Dharma, namun dia mampu menunjukkan kekuatan tempur seperti itu. Tidak heran dia mampu melewati tingkat ke-8. Tanpa kekuatan tempur seperti itu, mustahil untuk melewatinya. Hehe, terserah. Ini akan menjadi pertunjukan yang cukup menarik. Akan lebih baik jika seseorang memberi pelajaran pada Jia Guzenghao. Beraninya dia menginginkan Ye Qianqian. Menginginkan Ye Qianqian saja sudah satu hal, tetapi dia bahkan berani menyerang keluarga Ye kita. Begitu banyak jenius yang menjadi korbannya. Jika bukan karena kita tidak bisa ikut campur, kita pasti sudah memberi pelajaran yang setimpal pada orang ini sejak lama. Kecepatan seperti itu. Pukulan Ye Xiwen meleset. Dia langsung terkejut. Dia tahu betul bahwa meskipun dia mengikuti jalur kekuatan yang dahsyat, kecepatan gerakannya yang berasal dari sayap iblis sebenarnya cukup cepat. Kebanyakan orang hanya melihat kekuatan pukulannya yang dahsyat, dan sedikit yang menyadari bahwa kecepatannya juga sangat cepat. Hanya saja hal itu jarang ditunjukkan, tetapi dia sendiri sangat menyadarinya. Jia Guzenghao ini memang luar biasa. Teknik gerakannya juga luar biasa. Tak heran dia mampu mengejar dan membunuh ribuan mil di jantung ras iblis. Orang yang begitu kejam bisa disebut penjahat yang putus asa. Dan tujuannya dalam keputusasaan itu adalah untuk Ye Qianqian. Dari sudut pandang lain, ini juga semacam ketertarikan yang tak terkendali. Tetapi apa hubungannya dengan dia? Yang dia tahu hanyalah Jia Guzenghao sekarang mengancam keselamatannya dan bahkan mengancam akan mematahkan lengan dan kakinya serta melumpuhkan kemampuan bela dirinya. Sungguh kejam. Bagi para praktisi seni bela diri, mematahkan lengan dan kaki mereka, menghapus kemampuan seni bela diri mereka, dan mengubah mereka menjadi orang cacat adalah hukuman yang lebih kejam daripada sekadar membunuh mereka. Sebuah bola api berwarna abu putih tiba-tiba muncul di langit. Setelah menghilang, sosok Jia Guzenghao muncul di udara, niat membunuhnya semakin kuat. Meskipun ia terkejut dengan kekuatan Ye Xiwen, ia justru semakin bertekad untuk melenyapkan Ye Xiwen. Ye Xiwen menyeringai dan berkata, sepertinya Jia Guzenghao yang terkenal di dunia itu tidak. Lebih dari ini, apakah kau mencoba memprovokasiku? Apakah kau ingin aku membunuhmu dengan cepat? Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Jia Guzenghao berkata dengan nada datar, auranya perlahan meningkat, rambutnya yang semula hitam mulai berubah menjadi abu-abu seperti api hantu, dan matanya tajam seperti pisau. Tubuhnya, yang berdiri di udara, tegak lurus seperti dewa. Jangan pernah berpikir siapapun akan datang menyelamatkanmu. Siapa aku? Aku Jia Guzenghao. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Jia Guzenghao mencibir, sosoknya langsung melesat seperti bola api, membakar langit dengan dahsyat. Kemanapun dia lewat, langit tampak runtuh, gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya terbakar habis, dan tanpa pantulan cahaya di udara, seluruh langit diselimuti kegelapan, seolah-olah seluruh kehampaan telah runtuh. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Orang ini gila. Jika dia bergerak saat upacara minum teh, dia akan menghancurkan seluruh gunung. Ye Feng mengumpat pelan sambil menatap Jia Guzenghao di langit, tetapi matanya tertuju pada mereka berdua, tak pernah berpaling sedetik pun, ingin melihat bagaimana Ye Xiwen akan menghadapi Jia Guzenghao, yang sudah memasuki zona tersebut. Jia Guzenghao sangat arogan, tetapi hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Alasannya sederhana, di mata banyak orang, dia hanyalah orang gila. Bisakah Anda berunding dengan orang gila? Keluarga Ye berani melumpuhkan semua elit yang mengaku menyukai Ye Qianqian, dan orang gila itu berani menjelajah ribuan mil ke jantung alam iblis untuk membunuh seorang jenius. Siapa yang berani memprovokasinya tanpa alasan? Meskipun tak satu pun dari mereka takut melawan Jia Guzenghao, siapa yang mau terus-menerus menjadi sasaran orang gila? Jia Guzenghao melangkah dengan jurus api hantu, setiap langkahnya seolah mampu menghancurkan roh pendendam. Api hantu itu berkedip dan langsung menerkam di depan Ye Xiwen. Dia menarik tinjunya, dengan api hantu yang tak terhitung jumlahnya melingkarinya, lalu melepaskan pukulan yang kuat. Angin tinju itu berubah menjadi hantu-hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya, membuka mulut merah darah mereka seolah-olah hendak menggigit langit, langsung menuju wajah Ye Xiwen. Ye Xiwen tetap tenang dan terkendali, membentuk segel tangan yang seketika menciptakan deretan pegunungan di udara sebelum turun ke bumi. Pegunungan itu menimpa hantu-hantu pendendam ini. Pegunungan ini terjalin dengan energi ilahi keemasan yang tak terhitung jumlahnya, musuh segala kejahatan di dunia.
Ketika hantu-hantu pendendam ini bertemu dengan energi ilahi tersebut, mereka langsung menjerit dan ditekan, berubah menjadi gumpalan asap hijau, tidak mampu melakukan kejahatan. Ledakan, benturan antara angin tinju dan segel pengguncang gunung milik Ye Xiwen bagaikan runtuhnya langit dan retaknya bumi. Energi emas dan hitam melonjak dahsyat ke segala arah seperti gelombang pasang. Udara segar yang baru saja terbakar dan diperbarui seketika musnah dan runtuh. Tabrakan ini sangat dahsyat. Benturan ini begitu dahsyat sehingga tidak ada bandingannya dengan apapun yang dapat dilepaskan oleh seorang ahli biasa di alam aspek Dharma. Bahkan seorang ahli biasa di tingkat kelima alam aspek Dharma akan kesulitan mencapai tingkat seperti itu. Semua orang di sekitar tercengang, tetapi kecepatan pertukaran antara kedua pihak terlalu cepat. Mereka yang berada di bawah alam aspek Dharma bahkan tidak dapat melihat bayangannya, dan bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hanya Ye Feng, Ye Sue, Ye Chenglong, dan Ye Yuling yang dapat melihat dengan tepat benturan luar biasa antara kedua pihak. Itulah mengapa keempatnya tampak agak terkejut. Serangan ini tidak efektif, tetapi serangan Jiagu Zhenghao berikutnya datang dengan segera, hampir tanpa jeda, dan membombardir kami lagi seperti gelombang pasang. Pukulan lain dilancarkan, dan kobaran api abu putih yang tak terhitung jumlahnya mulai membakar tinjunya dengan dahsyat. Kemanapun kekuatan pukulannya mengarah, tempat itu berubah menjadi lautan api gaib yang sangat menyilaukan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pukulan itu. Ye Xiwen merentangkan tangannya, dan dinding sihir ilahi berwarna emas muncul tepat di depannya, menghalangi jalannya. Ledakan, itu adalah benturan menakjubkan lainnya. Kobaran api abu putih menghantam dinding emas dengan keras, dan dua kekuatan mengerikan melonjak seperti gelombang pasang yang mengamuk, menyapu liar ke atas. Para praktisi bela diri yang menyaksikan pertempuran itu semuanya meningkatkan ki pelindung mereka, dan beberapa praktisi bela diri di bawah alam aspek Dharma bahkan mundur lebih jauh, jika tidak, gelombang kejut ini saja bisa membunuh mereka. Sangat dahsyat, apakah ini kekuatan seorang jenius kelas atas? Jika itu kita mungkin akan langsung terbunuh hanya dengan satu pukulan. Keduanya sangat kuat, terutama Ye Xiwen. Sebagai kultivator alam aspek Dharma tingkat 2, dia mampu melawan Jiagu Zhenghao, kultivator alam aspek Dharma tingkat 5, tanpa mengalami kerugian. Prestasi masa depannya pasti tak terbatas. Aku dengar dia adalah keturunan keluarga Ye kita yang hilang dari dunia luar. Memiliki kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Dibandingkan dengan rasa takjub kebanyakan orang, Ye Sue dan kelompoknya jelas melihat segala sesuatunya lebih dalam. Seperti apa fisik Ye Xiwen? Tubuh hantu alam bawah Jiagu Zhenghao, yang ditempanya dengan api hantu siang dan malam, terkenal karena fisiknya yang tangguh. Namun Ye Xiwen mampu bersaing dengannya tanpa dirugikan, meskipun dia 3 alam lebih rendah. Fisiknya sangat kuat, Ye Feng perlahan menjadi serius. Para jenius papan atas yang mampu mencapai level kultivasi mereka secara alami tidak memiliki kelemahan yang jelas. Mereka yang menaklukkan dunia dengan kekuatan fisik mereka, seperti Ye Fan, adalah contoh lainnya. Bahkan para jenius yang tidak unggul dalam kekuatan fisik seringkali memiliki serangkaian teknik penyempurnaan tubuh mereka sendiri. Hampir semua dari mereka memiliki fisik yang kuat dan istimewa, beberapa di antaranya bawaan, sementara yang lain dikembangkan kemudian. Para jenius yang tidak dikenal karena kemampuan fisik mereka, bukan berarti tubuh fisik mereka lemah. Selain itu, Jiagu Zhenghao dikenal karena fisiknya yang perkasa, tubuh hantu dunia bawah. Bahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan tubuh hantu dunia bawah secara pasti, apalagi ketika level mereka 3 tingkat lebih rendah. Ye Xiwen pasti mengalami pertemuan yang luar biasa, benar-benar istimewa. Tapi itu masuk akal, kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu saat berkeliaran di luar. Di tengah arena, pertempuran semakin intens dan sengit.